Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Pitasari, Prodi Pendidikan Sejarah, dan rekan saya Siti Marzani dari Prodi Sejarah juga. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Singapura. Singapura adalah peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis, mengingatkan letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina, yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya, pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965. Pada masa silam, sekitar abad ke-14, Pulau Singapura merupakan sebagian dari Kerajaan Sriwijaya dan dikenal sebagai Temasek, yang berarti kota laut. Dipercaya bahwa Singapura merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu sebelum diduduki oleh Sir Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Imperium Britania. Berdasarkan tulisan Abdullah bin Abdul Qadir Mushi yang menyatakan ketika Singapura dibersihkan, bukit yang terdapat di situ telah dikenali sebagai Bukit Larangan. Dan terdapat banyak pohon buah yang ditanam di situ. Ini menunjukkan terdapat sebuah pusat administrasi. Selain itu, Abdullah bin Abdul Qadir Mushi turut menyatakan ditemukannya sebuah batu bersurat yang mempunyai ukiran tulisan yang tidak dikenali dan telah kabur. Prasasti Singapura itu menunjukkan Singapura telah menjadi sebuah pusat administrasi sejak silam lama sebelum tibanya pihak Inggris. Malangnya, prestasi itu telah dimusnahkan tidak lama selepas tibanya Inggris oleh seorang insinyur Inggris. Namun, terdapat nota mengenai sebuah salinan tulisan tersebut yang telah dilantarkan ke London, tetapi gagal ditafsirkan. Sekiranya catatan salinan tulisan itu dapat dijumpai kembali, ia bisa memberikan perkiraan kapan prestasi itu diukir melalui terjemahan ataupun sekiranya masih gagal diterjemahkan melalui jenis tulisan yang digunakan. Pada zaman dahulu kala, Singapura dikenal sebagai Sea Town atau kota laut. Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya, sebuah catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutkan sebagai Pulau Chung atau pulau di ujung semenanjung. Kemudian, kota ini disebut sebagai Temasek atau kota laut ketika pemukiman pertama didirikan pada tahun 1298 sampai 1299 sesuai Masehi. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedangkan berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, menganggap ini pertanda yang bagus. Beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya kota Singa atau Singapura yang diambil dari bahasa Sanskerta. Simha atau singa dan pura adalah kota. Pemukiman di Singapura berkembang pada abad ke-13 atau 14 dan bangkit dari pos perdagangan kecil Sriwijaya menjadi perdagangan internasional di Kepulauan Melayu, India dan dinasti Yuan. Namun, saat itu diklaim oleh kedua kekuatan regional, Ayutthaya dari utara dan Majapahit dari selatan. Akibatnya,
dari utara dan Majapahit dari selatan. Akibatnya itu pemukiman berkembang pada abad ke-13 atau 14 dan bangkit dari pos perdagangan kecil. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional di Kepulauan Melayu, India dan dinasti Yuan. Namun saat itu diklaim oleh dua kekuatan regional, Ayutthaya dari utara dan Majapahit dari selatan. Akibatnya, ibu kota kerajaan yang dibentengi diserang oleh setidaknya dua invasi besar asing sebelum akhirnya dipecat oleh Majapahit pada tahun 1398 menurut sejarah Melayu. Atau Siam menurut sumber Portugis, raja terakhir Parameswara atau Iskandar Shah melarikan diri ke pantai barat Semenanjung Malaya untuk mendirikan Kesultanan Malaka pada tahun 1400. Singapura dulunya dijuluki sebagai Pulau Chang. Dalam bahasa Cina, Pulau Chang berarti pulau di ujung. Julukan ini diberikan oleh seorang musafir asal Cina pada abad ketiga. Hal ini karena letak Singapura yang berada di ujung selatan Semenanjung Melayu. Sebutan ini berubah menjadi Temasek abad ke-13 dalam bahasa Jawa kuno. Temasek diartikan sebagai kota laut. Kata Temasek datang dari bahasa Melayu atau Tasik yang berarti danau. Nama Singapura mulai digunakan pada abad ke-14. Kala itu masyarakat menamai Singapura dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Berasal dari penggabungan kata Sima yang berarti singa dan kata Purba yang diartikan sebagai kota Singapura memiliki arti kota singa. Inilah 10 bangunan terkenal paling ikonik di Singapura serta dapatkan wawasan tentang kisah di baliknya. 1. Chismes. Sekarang rumah bagi berbagai toko, bar, dan restoran. Chismes dulunya adalah sekolah biara Katolik di tahun 1800-an. Kompleks ini menampung beberapa bangunan dengan gaya arsitektur yang bervariasi dan didirikan pada titik-titik berbeda dalam sejarah seperti panti asuhan, asrama, dan kapel gotik. Kompleks ini berganti nama menjadi Chismes pada tahun 1990 mengacu pada akronim biara dan bunyi lonceng menaranya. Setelah pekerjaan membangun kembali, Chismes telah tumbuh menjadi kawasan makan dan kehidupan malam yang disukai seperti sekarang ini. 2. Esplanade Theatres of the Bay. Esplanade Theatres on the Bay awalnya dinamai Esplanade Park, salah satu taman umum tertua di Singapura. Pusat seni pertunjukan seluas 6.000 meter persegi yang ikonik ini dijuluki The Durian oleh penduduk setempat karena arsitekturnya yang runcing. Telah dikerjakan sejak tahun 1970-an. Esplanade didirikan sebagai pusat di mana warga Singapura dapat terlibat dan terinspirasi oleh seni dan budaya lokal. Sejak dibuka pada tahun 2002, Esplanade telah merevolusi seni di Singapura dan tumbuh menjadi pusat perbelanjaan, makan, dan hiburan yang ramai. Tempat ini menampilkan berbagai pertunjukan sepanjang tahun, dari pertunjukan gratis yang diadakan di Teluk hingga festival tahunan seperti Bay Beach, Hawaii, festival seni Cina, dan banyak lagi. 3. Taman Merlion. Saksikan sekilas ikon paling megah di Singapura, Merlion. Makhluk mitos setengah ikan dan setengah singa, Merlion menggabungkan dua elemen identitas Singapura. Tubuhnya melambangkan desa nelayan di masa lalu Singapura, sedangkan singa merupakan lambang Singapura, kota singa, dalam bahasa Sanskerta. Merlion yang dibangun pengrajin lokal Lim Nang Seng diresmikan pada tanggal 15 September 1972 oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ikon tersebut awalnya diposisikan di mulut sungai Singapura, tetapi kemudian dipindahkan ke tempat saat ini yang menghadap ke teluk di Taman Merlion. 4. Singapore Flyer berdiri di 165 meter di atas tanah adalah roda observasi terbesar di Asia. Singapore Flyer diluncurkan pada tahun 2008. Roda ini menjadi objek wisata favorit karena sudut pandangnya yang menawarkan pemandangan Mariana Bay dan kota yang menakjubkan. Selama bertahun-tahun, Singapore Flyer juga menjadi fitur penting di latar belakang sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Formula One Singapore Grand Prix. 5. Gedung Parlemen Tua. Sekarang dikenal sebagai The Arts House. Old Parliament House mungkin adalah bangunan kolonial tertua yang masih ada di Singapura. Pada tahun 1826, bangunan aslinya dirancang dan dibangun oleh arsitek G.D. Coleman sebagai tempat tinggal neo-Palladian.
bekas gedung parlemen diresmikan sebagai monumen nasional pada tahun 1992 dan pada tahun 2003 diubah menjadi The Art House yang sejak saat ini telah menjadi polestar seni di Singapura. Keenam, Galeri Nasional Singapura. Apa yang sekarang menjadi Galeri Nasional Singapura dulunya adalah dua monumen nasional atau bekas Mahkamah Agung dan Balai Kota. Terletak di jantung kawasan sipil, kedua bangunan ini telah menjadi saksi beberapa tonggak sejarah Singapura. Pertama kali dibangun pada tahun 1920-an dan 30-an. Bekas Mahkamah Agung dan Balai Kota sekarang menjadi rumah bagi museum terbesar di Singapura, menampung banyak koleksi karya seni di dalam aula yang kaya akan bersejarah. Ketujuh, The Istana. The Istana yang berarti istana dalam bahasa Melayu adalah kediaman resmi dan kantor Presiden Singapura. Tempat ikonik adalah tempat Presiden menerima dan menjamu tamu negara dan juga merupakan rumah bagi kantor Perdana Menteri. Berdiri di atas bekas perkebunan pala, halaman istana merupakan tempat perlindungan flora dan fauna di tengah hiruk-pikuk kota. Pastikan untuk mengatur waktu perjalanan Anda ke The Istana karena halamannya hanya terbuka untuk umum pada hari-hari tertentu setiap tahunnya. Dan yang kedelapan, The Fullerton Hotel Singapura. The Fullerton Hotel Singapura pada zaman modern adalah hotel bintang 5 yang terkenal dengan kursi megahnya yang menghadap ke sungai Singapura. Tapi ini tidak selalu menjadi alamat kemewahan. Awalnya dibangun sebagai benteng pada tahun 1829. Bangunan ini kemudian juga menjadi rumah bagi kantor pos umum negara tersebut pada tahun 1928. Hotel warisan dengan 400 kamar ini sekarang memiliki kemegahan yang menunjukkan kekayaan sejarahnya dengan fasade neoklasiknya yang mengesankan dan langit yang elegan serta atrium tengah yang terang. Kesembilan, ada di sini yaitu Jembatan Helix. Dibuka pada tahun 2010. Jembatan Helix adalah jembatan penyeberangan terpanjang di Singapura dan berfungsi sebagai penghubung antara Marina Center dan area Bayfront. Bentuknya yang unik meniru DNA helix ganda yang melambangkan kehidupan dan kontinuitas, pembaruan dan pertumbuhan. Perhatikan pasangan huruf C dan G berwarna serta I dan T di jembatan yang mewakili 4 dasar DNA. Detail yang menyenangkan yang akan menyenangkan pada ahli sains di antara kita. Ke-10, Broadview Square. Dirancang oleh DP Arsitek Singapura dan James Adams, desain dari Amerika Serikat dan sangat penting karena desainnya yang terinspirasi dari Art Deco. Bagian dari Broadview Square adalah campuran perunggu dan kaca yang megah dan gaya arsitekturnya yang berbeda membuat penduduk setempat menyebutnya sebagai bangunan Gotham. Memang demikian karena fasadnya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kampung halaman fiksi Batman. Interior Art Deco juga menginspirasi bar yang telah menempati lobi gedung Atlas. Bar ini didedikasikan untuk Gin dan menyimpan ratusan varietas langka atau edisi terbatas di dalam menara setinggi 3 lantai yang mendominasi ruangan.